Profil bisnis usaha mie ayam Mandra. Mie ayam Mandra merupakan salah satu UMKM kuliner yang fokus menyajikan mie ayam otentik khas Indonesia. Target pasar utama mie ayam Mandra adalah mahasiswa dan pekerja, sehingga mie ayam Mandra memilih lokasi yang strategis di area yang ramai. Mie ayam Mandra sangat mengedepankan 3 pilar utama, yaitu rasa yang lezat, kebersihan yang terjamin, dan pelayanannya ramah. Lalu ada produk dan layanan. Menu utama mie ayam Mandra tidak hanya mie ayam original, tetapi juga dilengkapi dengan pilihan tambahan seperti mie ayam bakso, mie ayam yamin, dan ada pelengkap untuk hidangan mie ayam yaitu pangsit, kerupuk, dan air mineral. Mie ayam Mandra memiliki beberapa keunggulan yang membuat mie ayam Mandra yakin dapat bersaing di pasar. Yang pertama itu resep keluarga otentik, warisan turun-temurun dengan cita rasa khas. Yang kedua, bahan berkualitas selalu segar dan higienis. Yang tiga, harga terjangkau, cocok untuk kantong mahasiswa dan pekerja. Yang keempat, kebersihan terjaga di dapur hingga penyajian. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan cepat dan ramah. Visi misi mie ayam Mandra. Visi mie ayam Mandra yaitu menjadi pilihan utama mie ayam yang lezat, terjangkau, dan mendukung UMKM. Mie ayam Mandra ingin menjadi top of mind ketika seseorang mencari mie ayam berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut, mie ayam Mandra memiliki beberapa misi. Yang pertama, yaitu sajikan mie berkualitas dan higienis. Ini adalah fondasi dari produk mie ayam Mandra. Lalu yang kedua adalah layanan cepat dan ramah, memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan, terus mengembangkan dan menyesuaikan menu agar tetap relevan. Yang keempat, bangun loyalitas pelanggan, memastikan pelanggan kembali lagi karena kepuasan. Yang kelima, dukung ekonomi lokal, berkontribusi pada perekonomian sekitar melalui operasional bisnis mie ayam Mandra. Mie ayam Mandra memiliki dua tujuan utama yang terukur. Yang pertama, peningkatan penjualan. Target mie ayam Mandra adalah meningkatkan volume penjualan sebesar 20% dalam periode tertentu. Lalu, strategi yang akan mie ayam Mandra gunakan meliputi melalui strategi pemasaran yang efektif. Mie ayam Mandra akan melakukan promosi baik secara offline maupun online. Lalu, mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar. Mendengarkan masukan pelanggan untuk inovasi menu. Kedua, kepuasan pelanggan. Mie ayam Mandra menargetkan untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan hingga 90%. Kepuasan pelanggan akan mie ayam Mandra diukur melalui survei konsumen, ulasan pelanggan seperti memantau dan menanggapi ulasan di platform online. Lalu yang ketiga ada evaluasi layanan berkala. Mie ayam Mandra mengidentifikasi 4 segmen target konsumen. Yang pertama, masyarakat umum. Ini terdiri dari semua kalangan. Mereka adalah individu yang mencari makanan lezat dan terjangkau untuk konsumsi harian. Yang kedua, pekerja kantoran dan mahasiswa. Segmen ini sangat penting bagi mie ayam Mandra, terutama karena lokasi strategis mie ayam Mandra yang dekat dengan kampus dan perkantoran. Mereka membutuhkan makanan cepat saji, praktis, namun tetap mengenyangkan dan bergizi. Mahasiswa dan pekerja sangat mengutamakan harga yang terjangkau dan pelayanannya cepat sesuai dengan gaya hidup mereka yang dinamis. Yang ketiga, keluarga. Mie ayam Mandra menawarkan pilihan menu yang cocok untuk semua usia, dari anak-anak hingga dewasa. Mie ayam Mandra adalah pilihan ideal untuk makanan bersama keluarga atau acara kumpul-kumpul kecil. Yang keempat, penggemar kuliner lokal. Ini adalah mereka yang secara spesifik mencari rasa otentik dari khas kuliner tradisional Indonesia. Mereka cenderung mendukung UMKM lokal seperti mie ayam Mandra sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan kuliner daerah. Mie ayam Mandra menghadapi tantangan yang begitu dinamis di antara jenis kuliner lainnya, sehingga ia memutuskan untuk menganalisis SWOT. Dan yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, di sini mie ayam Mandra itu memiliki harga yang sangat terjangkau dengan proporsi harganya hanya 17.000. Lalu yang kedua, ia memiliki rasa yang otentik juga legendaris sehingga disukai oleh berbagai lintas usia. Lalu yang ketiga adalah ia memiliki tempat yang sangat strategis di mana dekat dengan kampus juga dekat dengan perkantoran. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, sayangnya mie ayam Mandra ini masih menggunakan sistem akuntansi yang manual. Juga dia minim dalam pengembangan inovasi baru. Dan yang terakhir, tidak ada tampilan booth ataupun packaging yang menarik. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Jika mie ayam Mandra mengadakan sistem loyalty atau pelanggan, di mana jika membeli satu porsi mie ayam akan mendapatkan 1 poin, dan jika mendapatkan 10 poin dapat ditukar dengan 1 porsi mie ayam. Sehingga mie ayam Mandra akan memiliki peluang pelanggan tetap dari konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah threats atau ancaman. Mie ayam Mandra ini sebagai UMKM seringkali mengalami akses terhadap suatu pembiayaan usaha yang terbatas, sehingga sulit untuknya dalam melakukan ekspansi, terus
renovasi booth, dan bahkan untuk pembelian peralatan yang lebih efisien. Strategi bisnis diferensiasi produk atau biaya rendah itu strategi diferensiasi produk tujuannya untuk menciptakan nilai tambah unik yang membuat pelanggan bersedia membayar harga premium. Lalu penerapan mie ayam Mandra, yaitu yang pertama, bahan baku premium dan resepnya unik. Lalu yang kedua, pengalaman makan yang unggul dan inovasi produk. Lalu yang ketiga, brandingnya kuat. Nah, investasi besar itu membutuhkan riset dan pengembangan dan pemasaran. Lalu yang kedua ada strategi biaya rendah, itu tujuannya mencapai efisiensi operasional tertinggi untuk menawarkan produk dengan harga yang paling kompetitif. Penerapan mie ayam Mandranya, yaitu yang pertama, pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar untuk diskon harga dari pemasok. Lalu yang kedua, efisiensi, produksi, dan operasional. Yang ketiga, skala ekonomi dan rantai pasokan efisien. Nah, yang ketiga, peran ABC atau Activity Based Costing dalam strategi biaya rendah. ABC atau Activity Based Costing itu membantu mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak efisien. Jenis costing bisnis, job costing, atau proses costing. Itu yang pertama, penerapan biaya proses atau proses costing, yaitu konsepnya cocok untuk produksi massal, biaya dikumpulkan per proses untuk hitung biaya rata-rata per unit. Penerapan di mie ayam, itu yang pertama, sesuai karena mie ayam diproduksi massal dan seragam. Lalu yang kedua, biaya dikumpulkan bertahap seperti persiapan, masak, dan penyajian. Lalu yang ketiga, mempermudah hitung harga jual per unit atau per mangkuk. Lalu yang kedua, ada job costing atau biaya pesanan, yaitu konsepnya untuk produk unik atau pesanan khusus, biaya dialokasikan per pesanan. Lalu ketidaksesuaian untuk mie ayam, yaitu yang pertama, mie ayam tidak diproduksi berdasarkan pesanan unik dengan spesifikasi berbeda. Yang kedua, produk standar yang diproduksi secara massal tidak memerlukan pencatatan biaya per pesanan terpisah. Yang terakhir, meskipun ada pesanan premium, sistem job costing kurang efisien karena tidak diperlukan untuk produksi massal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi biaya untuk usaha dagang mie ayam Mandra. Jadi pertama-tama kita akan lihat di sisi kategorinya, cost kategorinya. Jadi pertama-tama itu ada direct raw materials seperti mie, ayam, sayur dan bumbu, dan kemasan. Dan itu termasuk variable cost karena jumlahnya tergantung dari jumlah porsi yang dibuat, dan ini dikategorikan sebagai direct cost karena langsung digunakan dalam proses produksi mie ayam. Lalu ada direct labor, yaitu gaji pegawai yang langsung memasak dan menyajikan mie ayam. Itu juga merupakan variable cost dan indirect cost karena semakin banyak produksi, semakin besar juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian ada variable energy cost, seperti listrik dan gas. Ini juga termasuk dalam variable cost dan direct cost karena penggunaannya meningkat sesuai aktivitas produksinya. Lalu ada variable packaging cost, seperti mangkuk, sendok, dan plastik. Itu juga termasuk sebagai variable cost dan indirect cost karena digunakan per porsi. Lalu selanjutnya ada permanent employee salaries untuk karyawan tetap non produksi, jadi seperti kasir atau admin. Ini seperti fixed cost dan ini bersifatnya fixed cost dan indirect cost karena tidak berubah meskipun produksinya naik atau turun. Lalu ada rent for buildings dan equipment, seperti sewa tempat usaha dan peralatan. Dan ini termasuk fixed cost dan indirect cost. Lalu sini ada insurance fees, termasuk biaya perlindungan aset, dan juga factory overhead seperti pemeliharaan alat dan penyusutan. Itu dua-duanya masuk dalam fixed cost dan indirect cost juga. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi indirect cost berdasarkan aktivitasnya. Ada yang pertama itu ada administratif. Jadi itu tuh kayak gaji pegawai, admin, biaya keuangan, kayak bunga pinjaman atau audit, dan biaya administrasi lainnya. Lalu yang kedua itu ada manufacturing overhead. Jadi itu kayak pemeliharaan alat masak, utilitas kayak listrik, air dan gas, sewa tempat, dan biaya kebersihan. Yang ketiga itu ada marketing dan sales. Biaya promosi iklan, spanduk, diskon penjualan, dan biaya layanan pesan antar. Lalu yang terakhir ada general expense and office supplies. Jadi itu kayak biaya alat tulis kantor, telepon, internet, perlengkapan kantor, dan biaya umum harian usaha.
Mie ayam Mandra memiliki beberapa kategori yang terbagi dalam cost hierarchy. Nah, kita bahas dulu nih yang tingkat pertama, yaitu ada biaya langsung atau direct cost. Nah, hal ini itu mencakup biaya bahan baku pokok yang digunakan secara langsung. Contohnya itu mie, telur basah, ayam, minyak, bawang, terus sambal, kecap, penyedap, dan lain-lain. Juga ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, di mana biaya gaji karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, tingkat yang kedua adalah biaya tidak langsung manufaktur atau manufacturing overhead cost. Apa aja sih yang mencakup? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Ini adalah upah tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya adalah petugas kebersihan yang membantu memisahkan alat makan mie ayam Mandra dari UMKM lain di kawasan Rasgar tersebut kan. Terus abis itu ada lagi yang kedua itu biaya penyusutan peralatan masak atau depreciation cost. Ini tuh ada penyusutan atau adanya peralatan dapur yang hilang, yang rusak. Itu contohnya kayak piringnya hilang, piringnya rusak, atau meja, atau kursi, dan lain-lain. Nah, habis itu ada biaya utilitas atau utility cost. Contohnya adalah biaya gas, biaya air, terus biaya listrik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah biaya sewa ruko atau rent cost. Dan yang terakhir ada biaya bahan baku tidak langsung atau indirect material cost, yaitu biaya bahan pendukung yang tidak langsung masuk ke produk utama. Contohnya kayak kresek, tisu, tusuk gigi, cuci piring, terus sabun cuci piring, terus habis itu alat kebersihan lainnya deh kayak spons gitu dan lain-lain. Tingkat yang ketiga adalah biaya overhead perusahaan atau corporate overhead cost. Nah, ini tuh mencakup ada yang pertama itu ada biaya gaji owners atau management salaries and wages. Terus yang kedua ada biaya promosi dan iklan atau product development kayak cetak spanduk, terus juga beli iklan di media sosial, di Gojek contoh, terus di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Habis itu yang terakhir adalah biaya pengembangan menu atau product development. Ini adalah biaya dalam uji coba bahan untuk memperoleh varian baru. Misalnya Mie ayam Mandra mau mengadakan varian baru Mie Min Aceh kayak gitu. Selanjutnya tingkat yang keempat yaitu biaya non-manufaktur atau non-manufacturing cost. Nah, ini tuh mencakup adanya biaya penjualan dan pemasaran atau selling and marketing cost. Ini tuh biaya operasional pemasaran online, kayak biaya diskon, biaya promosi, dan biaya jasa antar delivery. Terus abis itu ada yang kedua, biaya umum dan administrasi atau general and administrative cost, yaitu biaya-biaya yang operasional harian seperti kayak pulsa, internet, terus pengurusan surat izin usaha, atau keperluan-keperluan dalam pencatatan keuangan lainnya. Untuk pengendalian biaya, Mie ayam Mandra mengidentifikasi cost driver dari tiap aktivitas, antara lain aktivitasnya adalah raw materials cost, dan cost drivernya jumlah produk yang diproduksi dan bahan baku per unit. Habis itu ada direct labor, yaitu jam kerja karyawan dan tingkat keterampilan. Habis itu ada overhead cost, yaitu biaya sewa, utilitas, serta penyusutan alat. Dan ada marketing sales, jumlah pelanggan dan volume penjualan. Habis itu ada administratif, jumlah karyawan dan aktivitas administratif. Dan yang terakhir ada distribution and R&D, yaitu jumlah pesanan antar dan pengembangan produk baru. Pembahasan dan simpulan. Yang pertama, sistem biaya konvensional tidak akurat. Sistem biaya konvensional tidak akurat karena sistem biaya konvensional itu menggabungkan biaya langsung dan overhead. Itu kurang akurat untuk usaha mie ayam. Yang kedua, perusahaan Mie ayam Mandra dan pentingnya akuntansi biaya. Perusahaan Mie ayam Mandra mempunyai banyak variasi produk. Akuntansi biaya akurat penting untuk keputusan atau inovasi, efisiensi, dan profit. Lalu yang ketiga, langkah analisis biaya perusahaan Mie ayam Mandra yaitu mengidentifikasi aktivitas itu dengan cara membagi proses produksi mie ayam. Lalu mengumpulkan biaya ke aktivitas dengan cara mengumpulkan biaya terkait setiap aktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasi cost driver, yaitu menentukan pemicu biaya yang sesuai untuk di setiap aktivitas. Lalu yang terakhir, mengalokasikan biaya berdasarkan penggunaan aktivitas, membagi biaya aktivitas ke setiap produk. Simpulan, manfaat utama penerapan proses costing yaitu yang pertama, estimasi biaya produk yang lebih tepat, yaitu membantu menentukan biaya sesungguhnya dari setiap porsi mie ayam, termasuk variasi inovatif. Lalu yang kedua, keputusan yang lebih cerdas, yaitu memberikan dasar yang lebih kuat untuk menentukan strategi harga, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, mendeteksi area yang lebih efisien, yaitu memungkinkan identifikasi pemborosan dan perbaikan proses. Yang keempat, meningkatkan keuntungan, membantu mengoptimalkan komposisi produk dan menjaga keuntungan. Lalu yang terakhir, perencanaan jangka panjang yang inovatif, yaitu membantu perusahaan Mie ayam Mandra berinvestasi untuk pertumbuhan dan keberhasilan produk.